kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sugira akan mempresentasikan tentang analisa jaringan di perusahaan PT Kebun Sawit Indonesia. Di sini ada saya Ahmad Rizik Maulana Hamzah, kemudian ada Herudin dan Bagus Aryo Saputro. Oke. Nah, list pembahasan. Jadi teman-teman, kita akan membahas beberapa poin yaitu latar belakang dari analisa jaringan ini, kemudian ada tujuan analisa, kemudian hasil temuan, solusi dan saran, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama mungkin latar belakang. Analisa jaringan ini dilakukan untuk PT Kebun Sawit Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berpusat di Jakarta dengan area utama di Kalimantan. Dengan pertumbuhan bisnis dan kebutuhan teknologi informasi, pemahaman tentang infrastruktur jaringan menjadi krusial. Tujuan analisis ini adalah memahami arsitektur, konfigurasi, dan kinerja jaringan, serta mengidentifikasi potensi masalah dan area peningkatan untuk memastikan jaringan memenuhi kebutuhan saat ini dan untuk masa depan. Adapun tujuan atau goals analisa dari tim kami ini, yang pertama, memahami topologi dan infrastruktur jaringan, yaitu pemetaan perangkat jaringan, ada konektivitas dan segmentasi jaringan. Yang kedua, menilai konfigurasi perangkat jaringan, seperti kita meninjau pengaturan routernya seperti apa, switchnya, firewall, hingga perangkat lainnya untuk memastikan keamanan, kinerja, dan kepatuhan. Serta menganalisis kinerja jaringan, yaitu mengukur throughput, latensi, packet loss, dan metrik lainnya. Serta mengidentifikasi potensi resiko keamanan, mencari kerentanan, atau ancaman malware, celah keamanan lainnya. Kemudian memberikan rekomendasi atau solusi untuk peningkatan untuk masa depan atau jaringan lebih lanjut agar skalabilitas dan keamanan jaringan menjadi prioritas terbaik. Oke, adapun metodologinya, kita menggunakan metodologi hierarkis dalam topologi jaringan di perusahaan sawit Indonesia. Ada 2 poin di sini, yaitu lapisan jaringan yang jelas. Lapisan jaringan yang jelas ini membagi jaringan ke dalam lapisan akses, distribusi, dan inti. Jadi setiap lantai 1, 2, dan 3 dan region memiliki akses point dan switch sebagai lapisan akses, menghubungkan perangkat lokal ke jaringan utama. Router mikrotik berfungsi sebagai lapisan distribusi, menghubungkan berbagai bagian jaringan, kemudian mengelola koneksi internet melalui 2 ISP. Yang poin kedua, ada redundansi, reliabilitas, dan manajemen yang lebih mudah. Metodologi hierarkis meningkatkan redundansi serta reliabilitas dengan 2 ISP untuk konektivitas internet yang andal dan VPN untuk menggunakan regionnya. Kemudian ada pembagian jaringan ke dalam berbagai region dan lantai, memudahkan manajemen dan pemantauan independen. Semua server ditempatkan di ruang IT atau ruang server dengan terpusat kepada efisiensi manajemen dan pemeliharaan maintenance. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Herudin. Dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Rizik. Izin melanjutkan. Di sini ada topologi jaringan PT Kebun Sawit Indonesia. Di sini jaringannya terpusat di jaringan HO. Di HO ini dia ada 3 lantai, terdiri dari lantai 1, 2, dan 3, dan jaringan pusat ada di ruangan server yang berada di lantai 2. Oke, saya jelaskan dulu di sini untuk yang di HO. Di HO ini terpusatnya di jaringan utama di server yang berada di lantai 2. Untuk mendistribusikan jaringan, di sini kita pakai perangkat utamanya itu router mikrotik sebagai router gateway-nya. Oke, dari router mikrotik kita bagi lagi
ada 3 switch, satu untuk di lantai 1, untuk di lantai 2 dan lantai 3. Jadi ketika ada problem tidak mempengaruhi internet di salah satu lantai. Adapun untuk jaringan di region ini, jaringan lokal yang sudah ada, yang sudah terhubung internet, di HO supaya bisa saling terhubung dengan lokasi site. Jadi maka dibuatlah VPN server untuk menghubungkan lokasi yang berada di luar kota, seperti itu. Next. Oke, hasil temuannya di sini lantai 1, 2, dan 3. Masing-masing lantai memiliki akses point RUGI. Setiap lantai memiliki switch RUGI yang terhubung ke berbagai perangkat komputer. Untuk alamat IP-nya itu masing-masing adalah untuk lantai 1 10.100.1.1, lantai 2 10.100.2.1, dan untuk lantai 3 itu 10.100.3.1. Internet dan router jaringan terhubung ke internet melalui 2 ISP. ISP pertama dengan alamat 202.150.62 dan .29 sebagai ISP utama. Yang kedua dengan alamat IP 192.168.63.29 sebagai internet backup. Kedua ISP tersebut terhubung ke router MikroTik. Next. Oke, hasil temuan selanjutnya di ruangan IT atau server terdapat server CPU dan Synology atau biasa disebut server NAS. Yang kedua ada switch RUGI di ruang IT atau server yang terhubung ke jaringan dengan alamat IP 10.100.1.48. Jaringan menggunakan VPN untuk konektivitas ke berbagai region 1, 2, 3, dan 4. Setiap region memiliki beberapa kebun yang terhubung melalui jaringan. Region 1 ada 3 kebun yang terdiri dari kebun A, B, dan C. Untuk kebun A itu alamat IP-nya 10.100.1.30.1. Untuk kebun 2 itu alamat IP-nya untuk di kebun B itu IP-nya 10.101.30.31. Untuk di kebun C itu dengan alamat IP 10.100.20.1. Di region 2 itu ada 2 kebun. Yang pertama kita sebut saja kebun D dengan alamat IP 10.102.40.1. Kemudian ada kebun E dengan alamat IP 10.102.50.1. Kemudian ada di region 3 kita bisa sebut kebun F, G, dan H. Dengan alamat IP di kebun F itu 10.103.60.1. Kemudian dengan di kebun G itu ada alamat IP 10.103.70.1. Di kebun H dengan alamat IP 10.103.80.1. Dan kemudian di region 4 itu kebun terakhir, kebun I dengan alamat IP 10.104.90.1. Next. Oke, hasil temuan di sini kekurangannya tidak ada informasi mengenai enkripsi dan autentikasi yang digunakan untuk VPN. Yang kedua, ketergantungan pada satu lokasi server. Yang ketiga, semua server ditempatkan di satu lokasi yang bisa menjadi titik kegagalan tunggal. Selanjutnya tidak ada informasi tentang backup, tidak ada informasi mengenai strategi backup untuk data penting, dan potensi keterbatasan kapasitas jaringan. Yang terakhir itu tidak ada informasi mengenai kapasitas bandwidth dan potensi bottleneck. Next. Oke. Mungkin selanjutnya disambung sama Bagus Aryo. Oke, terima kasih.
Untuk solusi dan saran pada PT ini itu harus dilakukan analisis kapasitas dan upgrade bandwidth atau perangkat jaringan sesuai kebutuhan. Temuan dan solusi untuk peningkatan. Implementasi load balancing. Menggunakan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata, mencegah bottleneck dan meningkatkan kinerja jaringan. Dan ada segmentasi jaringan yang lebih detail, yaitu implementasi VLAN atau virtual LAN untuk segmentasi jaringan yang lebih terperinci, meningkatkan keamanan dan efisiensi manajemen jaringan. Next. Kesimpulan untuk PPT kali ini yaitu dari analisis jaringan PT Kebun Sawit Indonesia dapat disimpulkan bahwa jaringan perusahaan secara keseluruhan memiliki kinerja yang memadai dengan beberapa area yang dapat ditingkatkan. Koneksi internet utama stabil dan andal, sementara koneksi cadangan cukup efektif namun memiliki bandwidth lebih rendah. Pengaturan jaringan seperti DHCP server, VPN, quality of service, dan manajemen bandwidth sudah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa segmen yang mengalami kemacetan selama jam sibuk. Keamanan jaringan terjaga dengan baik melalui firewall dan langkah-langkah keamanan lainnya, serta monitoring jaringan memberikan visibilitas yang baik terhadap kinerja dan kesehatan jaringan. Failover telah diimplementasikan dengan baik untuk menjaga kontinuitas operasional. Oke, ini referensi dari PowerPoint ini dan laporan kami. Oke, sekian untuk kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.